Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Wahida, kelas 1B D3 Kebidanan, NIM P0032400282. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem pernapasan dan jantung oleh Bertrand Suciana Apriliana. Pertama-tama saya akan membahas tentang anatomi sistem pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbodioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar dari tubuh. Pengisapan udara ini disebut dengan inspirasi dan menghembuskan disebut dengan ekspirasi. Sistem respirasi berperan dalam menjamin ketersediaan oksigen untuk kelangsungan metabolisme sel-sel tubuh dan pertukaran gas. Melalui peran sistem respirasi, oksigen diambil dari atmosfer, ditransfer masuk ke paru-paru dan terjadi pertukaran gas oksigen dan karbodioksida di alveoli. Selanjutnya oksigen akan difusi masuk kapiler darah untuk dimanfaatkan oleh sel dalam proses metabolisme. Anatomi sistem pernapasan terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama yaitu rongga hidung. Hidung merupakan organ utama saluran pernapasan yang langsung berperan dengan dunia luar yang berfungsi sebagai jalan masuk dan keluarnya udara melalui proses pernapasan. Selain itu, hidung juga berfungsi untuk mempertahankan dan menghangatkan udara yang masuk. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan tempat persimpangan antara jalan pernapasan dan jalan makanan. Terdapat di bawah dasar tengkorak, di belakang rongga hidung dan mulut sebelah depan ruas tulang leher. Yang ketiga yaitu laring. Laring merupakan saluran pernapasan yang terletak antara orofaring dan trakea. Berfungsi dari laring adalah sebagai jalan masuknya udara, membersihkan jalan masuknya makanan ke esofagus dan sebagai produksi suara. Yang keempat adalah trakea. Trakea merupakan organ tabung antara laring sampai dengan puncak paru. Panjangnya sekitar 10-12 cm, setinggi vertikal 6 sampai torakal 5. Disebut juga batang tenggorokan. Ujung trakea bercabang menjadi 2 bronkus yang disebut karina. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang bercabang dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus kanan lebih pendek dan lebih besar diameternya. Bronkus kiri lebih horizontal, lebih panjang dan lebih sempit. Bronkus terdiri atas berapa bagian? Yang pertama yaitu bronkus, yang kedua itu bronchiolus, yang ketiga yaitu bronchiolus terminalis, yang keempat bronchiolus respirator. Masuk kepada nomor 6 yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan sebuah alat tubuh yang sebagian besar berada pada rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat, yang merupakan organ elastis berbentuk kerucut terletak dalam rongga dada atau korteks. Kedua paru dipisahkan oleh medium sentral yang berisi jantung dan beberapa pembuluh darah besar. Setiap paru mempunyai apex dan basis. Paru kanan lebih besar dan berbagi menjadi 3 lobus atau fissura interlobaresis. Paru kiri lebih kecil dan terbagi menjadi 2 lobus, yaitu lobus tersebut terbagi lagi menjadi beberapa segmen sesuai dengan segmen bronkusnya. Yang 7 adalah alveolus, merupakan bagian terminal cabang-cabang bronkus
dan bertanggung jawab akan struktur paru-paru yang menyerupai kantong kecil terbuka pada salah satu sisinya, dan tempat pertukaran O2 dan CO2 terdapat sekitar 300 juta yang jika bersatu membentuk satu lembar akan seluas 70 meter per sekon. Masuk kepada C, yaitu fisiologi sistem pernapasan. Fungsi paru-paru ialah pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada pernapasan melalui paru-paru atau pernapasan oksigen sentral. Oksigen dipungut melalui hidung dan mulut pada waktu bernapas. Oksigen masuk melalui trakea dan pipa bronkius ke alveoli dan dapat menghubungkan erat dengan darah di dalam kapiler pulmonalis, hanya satu lapis membran. Di dalam paru-paru, karbon dioksida, salah satu hasil buangan metabolisme, menembus membran alveolus kapiler dari kapiler daerah ke alveoli dan setelah melalui pipa bronkus dan trakea dinapaskan keluar melalui hidung dan mulut. Pernapasan jaringan juga atau pernapasan interna, darah yang telah menjenuhkan hemoglobinnya dengan oksigen atau oksidermoglobin mengintari seluruh tubuh dan akhirnya mencapai kapiler, di mana darah menggerak sangat lambat. Bagian D, yaitu penyakit pada sistem pernapasan, terdiri atas varigatis. Varigatis adalah radang pada faring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun tenggorokan berasa kering. Yang kedua yaitu asma. Asma merupakan penyakit radang paru-paru yang menimbulkan serangan sesak napas dan mengi dan berulang. Yang ketiga yaitu influenza atau flu. Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain yaitu pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Yang kelima yaitu tuberkulosis atau TBC, adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman yang bersifat sintetik. Yang keenam yaitu pneumonia atau juga disebut dengan radang paru-paru, merupakan suatu penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer, meradang dari tersisi oleh cairan. Yang ketujuh yaitu difteri. Difteri adalah infeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Pada umumnya disebabkan oleh pada tingkat lanjut penderitanya dapat mengalami sampai jantung, demam, lumpuh, bahkan meninggal dunia. Ke-8 yaitu kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu yang paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus bertumbuh, tidak terkendali. Penyakit ini dapat menyerang seluruh tubuh. Kemudian kita beralih kepada jantung. Kita masuk yaitu anatomi jantung. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke saluran jaringan tubuh yang diperlukan. Otot jantung yaitu ciri-cirinya adalah otot jantung bekerja di luar kesadaran, dipengaruhi oleh saraf otonom yang terdiri dari saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Yang kedua yaitu memiliki bentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Yang ketiga itu jumlah inti sel satu atau banyak. Yang keempat, inti sel otot jantung terletak di tengah serabut.
Otot jantung terdiri atas 3 lapisan. Yang pertama itu luar atau pericardium. Bagian-bagian jantung yaitu basis cordis, yaitu bagian jantung sebelah atas yang bergabung dengan pembuluh darah besar dibentuk oleh atrium sinistra dan sebagian oleh atrium dextra. Yang kedua yaitu apse cordis, bagian bawah jantung terbentuk puncak kerucut atau tumpul. Tepi jantung yaitu margo dextral dan margo sintral. Ruang-ruang jantung terdiri atas atrium dextra, terdiri dari rongga utama dan auricula di luar bagian dalamnya membentuk suatu rigi atau crista terminal. Yang pertama yaitu muara atrium kanan terdiri dari vena cava superior. Yang kedua vena cava inferior. Yang ketiga sinus coronarius. Yang keempat arterius atrioventricular dextra. B. Sisa fetal atrium kanan, fossa avalis dan anus avalis. Yang kedua yaitu vertikal dextra, berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium, atriovertikal dextrium, dan dengan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding vertikal kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, terdiri dari A. Valvula tricuspidal, B. Valvula pulmonalis. 3. Alveolum sintra, terdiri dari rongga utama dan auricula. 4. Vertikal sinitra, berhubungan dengan atrium sinitra melalui ostium. Kupu-kupu jantung. Kutub-kutub jantung tricuspid berada di antara atrium kanan dan vertikal kanan. Bila kutub ini terbuka, maka darah akan mengalir dari atrium kanan menuju vertikal kanan. Yang kedua, kutub pulmonal. Setelah kutub tricuspid tertutup, darah akan mengalir dari dalam vertikal kanan melalui truncus pulmonalis. Yang ketiga itu kutub bicuspid. Peredaran darah jantung. Yang pertama itu arteri koronaris kanan, berasal dari sinus anterior aorta, berjalan ke depan antara truncus pulmonalis dan auricula, memberikan cabang-cabang ke atrium dextra dan vertikal kanan. Kedua arteri koronaria kiri lebih besar dari arteri koronaria destra. Yang ketiga, aliran vena jantung, sebagian darah dari dinding jantung mengalir ke atrium kanan melalui sinus coronalis yang terletak di bagian belakang sulcus atrioverticularis, merupakan lanjutan dari vena. Fisiologi jantung. Sistem konduksi jantung. Otot jantung dapat menghantarkan impuls listrik secara otomatis dan berirama. Kemampuan tersebut otot jantung menghantarkan impuls listrik disebut konduksi. Adanya impuls listrik memungkinkan otot jantung mengalami depolarisasi sehingga jantung dapat berkontraksi. Keadaan ini yaitu eksitabilitas. Adapun siklus jantung. Siklus jantung terdiri dari periode distol, yaitu kontraksi dan penggosokan isi, dan diastoli atau relaksasi dan pengisian jantung. Atrium dan vertikal mengalami siklus sistol dan diastol yang terpisah. Kontraksi terdiri akibat penyebaran eksitasi ke seluruh jantung, sedangkan relaksasi timbul setelah repolarisasi otot jantung. Baiklah, sekian materi tentang sistem pernapasan dan jantung. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang
belum tepat mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.